Silahkan mau nanya apa? Mpox ini oleh WHO dijadikan Public Health Emergency of International Concern itu di akhir 2022 sebenarnya. Karena kasusnya naik dari 0 ke 30.000. Habis itu di-declare itu naik tinggi sampai dekat ke 90.000, kemudian plateauing gitu, berkurang. Sehingga sekitar bulan Maret ditarik sebenarnya status ini kembali ke status normal. Nah, sekarang 103.000, jadi naiknya cuma sedikit. Tapi di 14 Agustus sama WHO dinaikin lagi statusnya jadi status pandemi. Waktu itu dilakukan, kita yang dari sektor kesehatan bertanya-tanya. Kalau yang pertama kita ngerti, karena naiknya cepat ya, 0 ke 30.000 terus ke 90.000. Ini naiknya kok cuma 10.000 di Afrika, kok dinaikkan lagi statusnya. Setelah kita koordinasi, ternyata karena ada varian baru, ada strain baru, ada clade baru yang namanya 1B. Ini fatalitasnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Yang ada di Indonesia, di Asia itu umumnya 2B. Itu yang pertama. Jadi rupanya kekhawatirannya lebih karena adanya varian baru yang fatalitasnya mendekati 10% dibandingkan dengan yang varian lama yang 0,1%. Nah, hal kedua yang tadi saya sampaikan juga ke Bapak Presiden, selain perkembangan di Afrika, bahwa ini obatnya udah ada. Ya. Buatan Amerika ada, buatan India ada, Indonesia juga sudah memiliki obatnya. Yang ketiga, vaksinnya juga sudah ada. Untuk orang-orang yang lahir di bawah tahun 70-an kayak saya, kan dulu pernah divaksin cacar. Itu memberikan proteksi. Jadi yang relatif usianya tua kayak saya itu terproteksi. Nah, untuk yang muda-muda, vaksinnya generasi yang barunya sudah ada. Satu diproduksi dari Denmark, satu diproduksi dari Jepang. Indonesia tahun 2022 waktu kemarin diangkat statusnya sebagai pandemi sudah datangkan 1.000 vaksin dari Denmark dan itu sudah kita berikan ke orang-orang yang memang memiliki risiko tinggi. Buat pengetahuan teman-teman, penularannya ini mirip HIV sama AIDS. Jadi terjadi di kelompok-kelompok tertentu dan hampir seluruhnya terjadi karena kontak fisik. Tadi Bapak Presiden sempat tanya, Pak Menkes, kalau ini mirip HIV AIDS penularannya, kontaknya fisik, kok banyak anak-anak? Banyak anak-anak karena di Afrika itu mereka sharing baju, sharing anduk, sharing selimut, tidur di tempat tidur yang sama. Jadi kalau orang tuanya kena, anak-anak di Afrika itu jadi tertular karena kan cairannya juga akhirnya kena ke anaknya. Itu sebabnya kenapa di Afrika banyak anak-anak. Nah, topik yang kedua sekarang di Indonesia gimana? Indonesia sejak 2022 waktu status Public Health Emergency of International Concern ini dinaikkan oleh WHO sampai sekarang ada 88. Tapi paling banyak terjadi di tahun 2023. Ada sekitar 73. Di tahun 2024 sendiri itu ada 14 yang kita sudah konfirmasi positif dari awal tahun. Daerahnya di mana? Daerahnya semuanya di Jawa plus Kepulauan Riau. Tapi sejak WHO menaikkan kembali statusnya di Agustus 2014, kita ada 11 suspek, tapi semuanya negatif. Ya, semuanya negatif. Jadi sesudah dites PCR dia negatif. Apalagi saya sampaikan dari 88 ini 100% sembuh. Ya, 100% sembuh karena 100% mereka adalah varian atau clade-nya 2B. Kita sudah genome sequence semuanya. Jadi karena fasilitas lab-nya kita bagus, PCR-nya bagus, genome sequencing-nya bagus, sudah kita genome sequence semuanya 2B ya, confirm. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang nomor satu dilakukan oleh pemerintah, surveillance kita tingkatkan. Jadi Bapak Presiden tadi sudah memutuskan
kita akan aktifkan lagi electronic surveillance card. Dulu ingat Peduli Lindungi, jadi orang-orang datang dari luar negeri, dia isi, nanti dikasih QR code, kalau dia kuning, hijau, merah, kalau hijau ya nggak usah diapa-apain, kalau kuning, merah kita lihat suhunya, kalau ternyata memang tinggi dan ada ruam-ruam nanti diambil PCR. Kita udah siapkan 2 mesin PCR yang bisa 30-40 menit di Jakarta, Cengkareng, dan di Bali. Karena ada acara Asia Africa Leaders Meeting kan. Jadi kalau ada yang kita identifikasi pernah datang di Afrika, suhunya tinggi, langsung kita ambil, langsung dalam waktu singkat kita bisa lihat apakah dia positif atau tidak. Kalau dia positif, langsung ditaruh di isolasi, ya di rumah sakit, karena obat-obatan kita sudah siapkan, antivirusnya. Udah dikirim ke Bali juga, sebagian ada di Jakarta. Itu dari sisi surveillance-nya, ya, dan semua reagen-reagen buat PCR, ya, reagen-reagen buat WGS-nya, lab whole genome sequencing-nya sudah kita persiapkan. Dan kita labnya kan lengkap, sekarang ada di Jakarta, ada di Bali. Nah, kedua mengenai vaksinasinya. Vaksinasi ya, kita sekarang kemarin kan datangkan 1.000, masih ada sisa 40, kita kirim dulu ke Bali. Untuk orang-orang yang berisiko tinggi, seperti petugas lab, tenaga kesehatan, kemudian grup-grup yang berisiko tinggi, itu kita vaksinasi. Sekarang kita sedang datangkan lagi, mudah-mudahan minggu ini bisa datang 1.000 dosis lagi. 1.000 dosis sudah kita datangkan. Kita tahu selain ini kita beli dari Denmark ya, ada yang dari Jepang, yang Jepang ini belum mereka ekspor. Kita sekarang nanti arahan Bapak Presiden akan mencoba mendekati pemerintah Jepang, apakah kita bisa mendatangkan vaksin Mpox yang dari Jepang ya. Rencananya kita mau berusaha agar bisa dapat agak banyak lah yang dari Jepang ini. Ini yang kedua dari sisi vaksin. Yang ketiga dari fasilitas pengobatannya, semua rumah sakit di Bali, Jakarta udah kita siapkan. Ya udah kita siapkan, obat-obatannya udah dikirim ke sana, karena pengalaman kita kalau kena 100% sembuh. Nah, yang keempat adalah edukasi masyarakat, itu sebabnya saya datang ke sini. Tolong teman-teman bisa sampaikan, ini Mpox yang di Indonesia itu varian 2B atau clade 2B, yang di Afrika itu varian 1B. Ya, itu fatality rate-nya tinggi, mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%. Varian 1B ini belum menyebar kemana-mana kecuali 2 negara, yaitu Swedia dan Thailand. Ya, yang lainnya di Afrika. Kenapa? Karena mereka juga datang dari Afrika. Yang kedua, ini penularannya mesti kontak fisik dan terjadi di kelompok tertentu. Oleh karena itu, penyebarannya tidak akan secepat COVID. Ya, dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi, karena vaksinnya ini harga yang mahal, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, dan teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Dah, ada yang mau nanya? Jadi tidak ada, karena memang WHO juga tidak menganjurkan adanya diskriminasi dari orang-orang yang datang. Dan benar, pengalaman kita kalau ditutup, masuknya kan bisa dari titik lain juga. Jadi yang lebih baik adalah surveillance-nya ditingkatkan seperti tadi. Mereka masih ngisi digital satu sehat, declaration form. Kalau mereka nanti kita screening suhu kan bisa sambil jalan. Kalau dia memang berasal dari Afrika, kemudian suhunya tinggi, kita taruh ke satu ruangan tertentu dulu, kita ambil PCR-nya, dan itu hanya butuh 30 menit, 40 menit, ada tes cepat molekular namanya TCM, kita udah langsung udah tahu apakah positif apa enggak. Kalau positif, kita kirim langsung ke rumah sakit untuk isolasi dulu, sambil kita genome sequence variannya. Kalau variannya 2B ya kita tahu 100% sembuh. Kalau mereka positif ya, kalau mereka positif, itu ada Mpox, mereka harus diobati dulu. Memang vaksin ini bukan untuk masyarakat umum, karena itu tadi penularannya bukan seperti ini. Penularannya benar-benar ada kontak
seksual 95%, ya sama seperti HIV. Karena kita kan banyak kan bekas ini kan, bekas COVID ya. Pusatnya kita di Sulianti Saroso ya. Tapi saya rasa tidak akan sebanyak COVID, karena itu lagi penularannya kan harus ada kontak fisik. Semuanya kita temuin di Indonesia itu semuanya kontak fisik. Sekarang kita sudah diputuskan tadi Bapak Presiden, Menteri Perhubungan mesti kontak IAEA dulu. Karena kita kan minta isinya di keberangkatan kan, supaya nggak terjadi penumpukan di sini. Pakai web ini aja. Mereka masuk web, mereka isi 2 minggu terakhir udah pernah jalan kemana, kemudian kondisinya gimana. Nah, dari situ nanti kita kasih warna merah, kuning, hijau, dan ada QR code. Kalau obatnya kita sudah siapkan mungkin sekitar lebih dari 5 ribuan ya. Vaksinnya kemarin kita adain 1000, sisa 40, kita sedang datangkan 1.600 lagi akan datang minggu ini. Yang 1000 dari Denmark yang dulu, waktu 2022 kan sempat ada outbreak. Gitu. Ini kita datangkan 1.600 yang baru. Harusnya minggu ini datang. Dari Denmark juga. Satu vaksin 3,5 juta lah, satu dosisnya. Nah, terakhir. Kenapa? Enggak sih, enggak. Cuma memang karena ini kan penyakit yang enggak terlalu banyak ya, jadi vaksinnya availability-nya enggak banyak. Dan banyak negara-negara juga sekarang kan jadi minta. Jadi nggak bisa kita dapatnya banyak. Dan memang WHO guidance-nya ini hanya diberikan ke orang-orang yang berisiko tinggi aja. Jadi teman-teman wartawan sih harusnya selama perilakunya baik, harusnya nggak usah takut. Gitu ya, terima kasih.